Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini ada acara apa tuh? Hari ini kebetulan acara akikahannya putra kami yang keempat. Alhamdulillah dapat jagoan neon. Alhamdulillah. Rangkaian acaranya seperti apa sih Neng tadi? Tadi ada pengajian, terus ada sambutan dari Ustadz, ada doa juga, terus tadi ada gunting rambut juga kan, gitu untuk acara akikahannya, gitu-gitu aja sih, sama tadi ada ceramah sedikit dari Ustadz. Gimana sih Neng membeda? Mungkin siapa nih namanya? Namanya Pangeran Aflah ya. Pangeran Aflah Jaidan. Artinya apa sih? Artinya itu Aflah itu tangguh ya, keberuntungan, tangguh, kayak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan ini anak impian istilahnya, kita kan punya anak cewek 3, terus pengen punya anak cowok. Alhamdulillah Allah jabal, Allah kasih, jadi beruntung banget gitu. Mudah-mudahan jadi anak keberuntungan, amin, buat keluarga dan banyak orang. Mudah-mudahan anak yang soleh gitu. Lahirnya mungkin secara normal beratnya? Lahirnya secara normal beratnya di 3,7, panjangnya itu di 50 cm. Kehadiran baby Pangeran Aflah nih juga tepat habis lebaran. Iya, sebenarnya kita nunggu-nunggu tuh dari sebelum lebaran tuh, pas puasa tuh kapan launchingnya ya. Oh mungkin pas malam takbir, ditunggu nggak launching juga. Nah pas lebaran keberapa itu? Kedua atau ketiga, tanggal 2 itu. Tanggal 2 dia lahir. Nah ini kan bisa dibilang kan kabarnya rencana untuk memiliki baby Aflah ini kan sempat rencana bayi tabung, tetapi akhirnya normal ya. Betul. Jadi kita tuh seminggu sebelum aku positif hamil, sebelumnya itu aku udah konsul sama dokter. Aku bilang, dok, aku pengen program nih anak cowok gitu, bisa nggak, melalui apa, ada apa aja. Terus dokter bilang yang pasti akurat, maksudnya yang 90 berapa persen itu ya itu bayi tabung, dia bilang. Oh ya udah, oke. Nah seminggu kemudian aku positif hamil. Aku bilang sama dokter, dok, aku positif hamil, gimana ini, masih bisa program nggak ya? Nggak bisa bu, katanya udah terbentuk, katanya. Gimana ya, aku bilang sama suami, gimana nih, aku positif nih, gimana kalau misalnya cewek lagi gitu kan. Terus kata suami, ya alhamdulillah apa aja yang udah sehat. Baru lokasi tiba-tiba anak cowok. Jadi kita nggak perlu program, nggak perlu keluar uang, Allah langsung kasih. Tapi pengen banget apa sih tanggapan dari abang sendiri kan, ini kan untuk pertama kalinya bayi laki-laki. Dia sih, dia kan orangnya bukan bukan yang tipe ngomong orangnya gitu, maksudnya yang kayak dia seneng ya dia mengekspresikan secara diem-diem, tapi dia bahagia gitu, dia seneng gitu. Jadi ya alhamdulillah dia punya teman lah. Nggak cuma ganteng sendirian, jadi gantengnya nambah, ada 2 orang gitu. Nah ini kan udah berempat, terus udah dapat laki, punya pabriknya mungkin. Pengennya sih, cuma bapaknya nggak tahu itu. Kemarin dokter bilang gimana nih Pak, udah langsung mau dipasang spiral nggak? Karena kalau lahiran gitu kan normal, pas rahim masih kebuka kan jadi nggak terlalu sakit ya. Terus bapak bilang ntar dulu. Jadi nggak tahu juga tuh, jadi ya jalanin aja lah. Mungkin pada proses anak kan mungkin beda sama anak cewek nih, apa sih bedanya anak cowok sama laki pas Bedanya itu rasanya ya, kontraksinya ya. Kalau yang cewek ini aku merasa kontraksinya cepat, karena alhamdulillah anak pertama, anak kedua ini Arsilalia ini dari kontraksi pembukaan 1 sampai full itu cepet banget kontraksinya. Nah yang ketiga ini dia lambat gitu, sampai pecah ketuban duluan kan. Pecah ketuban duluan, akhirnya aku ke rumah sakit pada subuh. Terus ada pembukaan 3 ke 4, tapi kontraksinya tidak naik-naik gitu. Maksudnya kontraksinya jaraknya lama gitu. Akhirnya jangan sampai ini pecah ketubannya semakin sering, tapi kontraksinya masih jarang. Akhirnya disuntik apa itu namanya, induksi. Ih, Masya Allah, disuntik induksi sampai ke ampun aku. Aduh, ngerasain nikmatnya itu Masya Allah banget ya anak cowok. Tapi alhamdulillah pas masuk induksi nggak nyampe 2 menit tuh langsung ajakin keluar gitu, alhamdulillah. Yang memiliki persalinan normal memang Neng. Iya, ini Neng memang
memilih persalinan normal karena orang tua yang normal, keluarga yang kebanyakan normal, jadi neng pengen ngikutin orang tua lah. Yang tadi telat sedikit, tapi ini sebagai rasa syukur masih ke akikah anak laki cowok seperti apa? Rasa syukurnya apa ya, tak terhingga ya, disyukuri lah, mau apa ya, yang penting anak tuh sehat, lahiran lancar, normal, nggak ada yang kurang satu apapun, ya neng syukuri banget lah. Lagi dinikmati nih masa-masa begadang, masa-masa menyusui, lagi dinikmati. Ya jadi nikmat lah seorang ibu gitu. Terima kasih. Pada akhirnya tahap tasyakuran bayi laki-laki pertama kali juga ada pembanding dan pembanding Sama aja sih ya, sama aja lah. Ini kambingnya atau apa jadi biar Oh iya, kambingnya 2 kan. Kalau anak perempuan kan 1 kambingnya. Kalau anak laki 2. Jadi mungkin modalnya lebih banyak kali ya. Tapi alhamdulillah, anak laki-laki banyak yang support, banyak yang sayang gitu. Jadi alhamdulillah banget lah. Dipanggil apa nih berarti nih? Panggilnya Af lah. Mirip siapa sih Neng? Siapa ya, masih berubah-berubah katanya. Kalau masih bayi itu ada bilang milih bapaknya lah, ada bilang milih kakaknya lah, jadi masih berubah-berubah lah. anak laki-laki ini mengalami baby blues nggak sih Neng? Mungkin saat Enggak sih ya, paling anak pertama aja. Kalau anak udah kedua ketiga udah ngerasain gitu, udah ini biasa aja sih ya. Capek-capek ya pasti ya, begadang karena begadang menyusui setiap kadang sejam sekali bangun, 2 jam sekali, jadi ya dinikmati aja. Kalau menyusui sendiri prosesnya seperti apa? Karena ini laki-laki ya. Lebih ini ya, lebih laki itu lebih gagas. kuat ya? Oh lebih kuat gitu. Tapi ya nikmati aja. Kalau kakak-kakaknya siapa yang lebih seneng sih sama adiknya gitu, siapa yang nyamperin duluan adiknya? Dua-duanya excited banget, tapi pinter-pinter alhamdulillah, apalagi anak nomor si Alia itu si keriting gitu. Pinter, nggak ogo kalau kata orang itu, nggak apa ya, nggak manja. Tapi kalau yang pertama malah manja tuh, jadi nyari emaknya terus. Kalau yang kedua tuh dia lebih kayak dewasa gitu loh. Tidur juga kalau bilang bunda sama baby ya, Dede tidur sendiri sama mbak ya, iya lebih nurut gitu. Tapi kalau yang si Arsila ini jelas dia kayaknya nggak tahu deh, mungkin udah gue punya adik 1, ada lagi gitu, jadi dibagi gitu ya ininya sayangnya gitu. Ini bagi waktu ini mungkin sama suami kebanyakan kan ada kakak-kakak yang masih Ya suaminya mah nggak apa-apa, nggak diperhatiin juga. Nggak lah, maksudnya kalau suami sih lebih ke anak sih, maksudnya nggak apa-apa, udah anak dulu. Mungkin nanti ada akan steril nih, mungkin terus nambah. Gimana Allah aja lah, karena kan Neng nggak KB ya gitu, jadi ya ikutin alur aja lah. Pada akhirnya bayi terakhir laki-laki, abang sendiri seperti apa nih excitednya? Kayak udah senang, ya, alhamdulillah deh, anak cewek anak cowok juga senang gitu. Terus Allah kasih amanah anak cowok ya lebih senang dia, karena memang kepengenan kan dia pengen punya anak cowok gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih rezeki itu. Neng apakah nambah anak juga mungkin menjadi ibu rumah tangga aja kan? Neng juga sempat lagi vakum di dunia internet. Iya. Seperti apa sih Neng kesibukannya? Kesibukannya di rumah, nemenin anak-anak, ngeliatin tingkah laku anak-anak. Ya apalagi sekarang ada baby, ya lebih fokus sama si babynya, menyusui, mengasihi. Kadang juga sedihnya tuh kayak waktu bermain sama Arsila sama Alia tuh jadi berkurang karena harus menyusui kan, yang menyusuinya yang harus 2 jam sekali, bahkan sebelum 2 jam sekali juga udah menyusui. Jadi kadang sedihnya di situ ngelihat anak-anak gitu, kakaknya main-main gak ada emaknya gitu, emaknya sama si baby tuh sedih gitu. Tapi ya alhamdulillah untungnya banyak teman sih di sini, dia mbak-mbaknya juga ajak main, jadi nggak terlalu sepi banget. Berarti sama rindu sama aktivitas syuting. Kalau rindu dibilang rindu ya pasti ya rindu ya, karena udah lama kita di dunia itu dan cita-cita juga di situ. Tapi ya semua itu kan nggak ada yang nggak ada yang di dunia entertain ini, nggak ada yang kekal lah gitu lah. Ada kalanya kita harus istirahat dulu gitu, harus fokus dulu dengan job kita, tugas kita sebagai seorang istri, ya harus manut sama suami, harus ada terus di samping anak-anak gitu.
Tapi suami ngeridoin nggak sih Neng misalkan balik lagi ke dunia entertain gitu? Mengizinkan nggak? Kalau mengizinkan untuk saat ini belum ya, karena anak-anak masih butuh perhatian dari Neng gitu. Mungkin versi paling baik dari kamu sekarang, versi terbaik menurut Saskia Gonis. Versi terbaik ya sama anak-anak gitu, deket ngelihat perkembangan anak-anak gitu. Jadi apa ya, biasanya kalau bapaknya pergi itu nggak ditangisin, tapi kalau emaknya pergi ditangisin gitu. Jadi disitulah mungkin kalau Neng masih sibuk dengan dunia entertain gitu, Neng pergi nggak ditangisin. Karena pernah kan waktu Arsila kan Neng masih suka nyanyi kan, anak pertama masih suka syuting kerja, Neng pergi biasa aja, malah mbaknya yang ditangisin. Tapi kalau sekarang karena Neng udah setiap hari di rumah sama anak-anak, keluar aja pun ke rumah, keluar rumah ke depan aja udah ditangisin. Jadi itu lebih kayak apa ya, lebih ngerasa kayak oh iya dia butuh gue gitu. Sekarang juga punya bisnis juga nih, bisnis baju gitu Ya itu iseng-iseng berhadiah. Jadi sekalian pantau juga ya nih. Lagi fokus usaha apa gimana? Enggak, itu iseng-iseng berhadiah aja. Itu momen-momen tertentu, lebaran kayak gitu-gitu. Kalau untuk jualan yang fokus ke jualan sih enggak, karena apa namanya, fokus sama anak-anak aja udah riweuh gitu, apalagi tambah yang lain gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke momen aja sih. Bikin yayasan juga Neng, sekolah tari. Ya itu suami, alhamdulillah cita-citanya suami ya pengen ya sedikit demi sedikit pengen buat tabung masa depan lah gitu di akhirat, mudah-mudahan berkah gitu. Masya Allah juga udah istiqomah berhijab nih. Bagaimana sih perjalanan istiqomahnya mungkin di kampung? Perjalanannya apa ya? Ya perjalanan berhijab itu ya nggak mudah sih ya, pelan-pelan proses. Nggak semuanya orang dapat hidayah tuh secepat itu gitu. Nggak semua orang yang beruntung mendapatkan hidayah gitu. Maksudnya kayak hijab gitu ya, pelan-pelan masih belajar. Mudah-mudahan ya istiqomah lah. Kan banyak orang yang di mimpinya dapat tanda untuk Neng itu apa sih? Kalau Neng nggak ada mimpi sih ya, lebih kayak udah malu aja gitu sama diri sendiri gitu, kayak ya udah saatnya mungkin ya gitu, udah saatnya untuk berubah jadi yang lebih baik gitu. Overall udah berapa tahun yang mungkin istiqomah? Apa ya, kurang lebih segituan ya, 3-4 tahun kurang lebih lah. Merawat baby apa mungkin pakai bantuan bidan dan lain-lain gitu sih? Untuk saat ini masih sendiri, belum dapat babysitter nih, tapi masih dibantu sama mbak sih. Jadi kayak malam begadang tuh masih begadang. Waktu itu kan ada suster, ada yang bantuin. Kalau sekarang lebih banyak sendiri nih gitu. Neng ini kan kakak-kakaknya perempuan semua nih. Nah ini kan baru datang, baru lahir laki-laki. Ada interior yang dirubah nggak sih untuk kedatangan? Gak ada sih, belum. Masih tidur sama Neng. Terus kamar kakak-kakaknya juga cuma satu aja, jadi digabung gitu. Jadi si bayi tidur sama Neng, kakak-kakaknya tidur satu kamar gitu. Masih belum. Sibuk menjadi ibu mungkin yang bisa dibilang mundur dari dunia entertain nggak sih? Atau bagaimana nanti ke depan? Wallahu alam ya, kita ke depan nggak pernah tahu gitu. Tapi untuk saat ini Neng lebih fokus sama anak-anak dulu, sama suami dulu. Cari ridhonya suami ridhonya apa, Neng jalanin. Yang penting nggak melanggar lah istilahnya gitu. Itu aja sih. Dari keluarga Abang Sri itu cucu laki-laki pertama atau gimana? Dari keluarga siapa? Abang. Wah, enggak, cucu laki-laki banyak sudah. Mertua Neng itu cucu udah 31. Ini cucu yang ke-31 nih. Oh, dari keluarga Neng kan? Ini yang pertama ya? Ini yang cowok, enggak. Cucu yang kalau dari keluarga Neng cucu yang ke-12. Iya, 12. Kalau cowok udah ada. Neng mungkin doanya Neng untuk kelahiran anak. Doanya Tasyakuran hari ini. Tasyakuran Kak. untuk tasyakuran hari ini doanya mudah-mudahan si pangeran Aflah ini mudah-mudahan sehat, harapannya jadi anak yang soleh, terus panjang umurnya, menjadi anak kebanggaan lah, amin, mudah-mudahan. Amin. Oke.
Penerus bangsa. Penerus bangsa dari Indonesia. Jadi terakhir kita di rumah jadi lebih rame gimana mungkin? Ya seneng nih rame gitu. Ini kan memang orang yang seneng rame kan, seneng kumpul bareng nih. Ini sebelum lahiran aja keluarga Cikarang nih boyong semua ke sini, emak apa ponakan-ponakan kebetulan lagi libur sekolah kan. Jadi ini memang sukanya yang rame-rame gitu. Alhamdulillah. Oke, thank you.